Nggak bisa dengar suara nggak ya? Terdengar dok, tapi suaranya masih kecil dok. Jadinya kayak belum terlalu begitu terdengar. Halo, kedengeran nggak? Terdengar dok. Halo, kedengeran nggak? Maaf dok, suaranya kecil sekali dok. Oh ya, sebentar ya. Ini saya harus join. Sekarang kedengeran nggak? Sudah dok, sudah sangat jelas dok. Oke. Recording in Mahasiswanya ada progress. berapa orang? 46 dok. Yang belum nyalain kamera, on-cam dulu ya. Iya, Alzana, Yehezkiel, Fatia. Udah ada belum? Alhira. Berarti ada 3 orang lagi yang belum hadir ya. Udah lewat 5 menit ya, saya langsung mulai aja. Artinya yang 3 orang terlambat beli sendiri ya. Oke, saya coba share screen dulu. Kalau saya lagi sambil rapat, jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti selama saya presentasi bisa ditanyakan, bisa sambil raise hand ya, atau bisa dituliskan di kolom chat. Suaranya menggema nggak ya? Tidak dok, cuman terkadang agak suaranya kadang agak jelas, kadang jelas gitu dok. Mungkin nanti sambil jalan, kalau ada yang kurang jelas nanti kasih kode aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin kita akan melanjutkan kuliah tentang mikrobiologi ya, karena di SGBM ini teman-teman akan dapat beberapa topik ya tentang baik itu dari mikro, dari dasar-dasar yang akan teman-teman pelajari nantinya gitu ya di modul-modul berikutnya. Nah, saya Dr. Luisa Evana Utami dari bagian mikrobiologi ya akan membawakan kuliah hari ini tentang struktur bakteri, virus, prion, dan jamur. Nah, di sini sebelum kita masuk ke lebih jauh, untuk terjadi satu penyakit gitu ya, penyakit infeksi, tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana segitiga terjadinya penyakit gitu ya. Jadi
tiga komponen ini adalah yang berkaitan satu sama lain gitu ya, nggak bisa terpisahkan antara agent. Agent itu adalah penyebab penyakitnya ya, baik dari bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Nah, kemudian ada hostnya, bisa sebagai host itu dari manusia gitu ya, atau bisa hewan yang terinfeksi oleh agennya gitu ya. Dan juga adanya lingkungan yang mendukung untuk si agent tadi bisa menyebabkan penyakit di sel hostnya. Jadi kalau salah satunya nggak ada, otomatis penyakitnya juga nggak akan muncul ya. Jadi ada segitiga penyakit ini yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk mikroba ya, dari bakteri, virus ataupun jamur itu sebenarnya sangat banyak kita temukan ya. Baik itu di lingkungan, baik itu di kulit gitu ya, di tubuh kita itu banyak sekali mikroba ya. Tapi semua mikroba itu dia belum tentu bisa menyebabkan penyakit. Jadi ada mikroba yang hanya dia tumbuh mungkin di lingkungan yang bisa menginfeksi hewan tapi nggak bisa menginfeksi manusia, atau dia hanya hidup sebagai mikroba yang tidak patogen gitu ya. Bahkan di tubuh kita juga ada banyak mikroba yang memang normal ditemukan gitu ya. Dan juga mikroba itu banyak fungsinya, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau di bumi itu bisa 10 pangkat 30 jumlah mikroba yang ada di bumi gitu ya. Nah, untuk perannya itu sangat banyak ya, mulai dari pada siklus kehidupan kita gitu ya, baik untuk manusia ataupun untuk lingkungan gitu ya. Mikroba itu banyak berperan dalam mengkomposisi dari zat-zat nutrisi yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, kalau di tubuh kita itu biasanya kita temukan mulai dari kulit bagian luar itu ada Staphylococcus gitu ya, di tenggorokan, di mulut, di gigi gitu ya. Semua ada mikrobanya ya, sampai ke organ-organ dalam. Nah, ini nanti adalah flora-flora normal yang bisa kita temukan di setiap bagian dari tubuh kita ya, mulai dari di kepala, di hidung ya. Di hidung ada Staphylococcus aureus gitu ya. Staphylococcus aureus ini adalah salah satu bakteri yang banyak kita temukan di tubuh gitu ya, di kulit. Tapi kalau dia berada di area-area yang bukan habitatnya, itu dia bisa menyebabkan penyakit. Contohnya kalau dia masuk sampai ke sirkulasi darah, si aureus ini bisa menyebabkan toxic shock syndrome ya. Jadi penting untuk mengetahui di mana keberadaan bakteri ini. Kalau dia berada di tempat yang salah gitu ya, bukan di habitat yang seharusnya, maka di situ bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah peran-peran dari mikroba ya. Bagaimana mikroba itu dia bisa memproduksi zat gizi ya. Dia juga bisa memproduksi zat gizi yang dengan bantuan mikroba kita bisa mendapatkan satu komponen nutrisi. Contohnya yogurt ya. Dari yogurt itu kan hasil dari hasil dari siklus metabolisme dari si mikrobanya gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan zat nutrisinya ya. Selain itu kalau kita lihat di lingkungan gitu ya, sampah gitu ya, itu biasa sering juga digunakan bakteri-bakteri tertentu gitu ya untuk mengolah ya, untuk mendaur ulang atau mengurai gitu zat-zat sampah sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut ya. Jadi di sini adalah manfaat gitu ya didapatkan dari mikroba tersebut. Nah, kemudian mikroba baik itu dari bakteri gitu ya ataupun virus, beberapa bisa dimanfaatkan untuk produksi vaksin contohnya ya, atau produksi makanan tertentu dan obat-obatan yang digunakan gitu ya. Sehingga teman-teman nanti juga bisa mempelajari lebih lanjut, mungkin di diskusinya juga udah membahas mengenai rekayasa genetika, di mana di situ banyak dihasilkan obat-obat juga ya, ataupun vaksin ya melalui DNA rekombinan gitu ya, menghasilkan satu obat, bisa untuk obat kanker gitu ya, bisa untuk vaksin yang digunakan saat ini itu bisa berasal dari mikroba ya.
Nah, yang terakhir ini adalah satu hal yang tentunya kita mesti pelajari gitu ya, karena mikroba ini dia bisa menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, ketika kita eh, tahu jenis mikrobanya gitu ya, kita mengenali ini mikrobanya apa, nah itu sangat membantu untuk kita mendiagnosis satu penyakit gitu ya, karena tadi kita tahu bahwa ada mikroba yang patogen gitu ya, dan dia itu masing-masing mikroba dia punya satu situs anatomis yang eh, bisa dibilang khas gitu ya, atau yang dia sukai gitu ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit di organ tersebut. Nah, jadi kita akan berfokus ke mikrobiologi saja ya. Jadi mikrobiologi sebagaimana dari katanya itu mikro. Jadi ukuran dari mikroba tersebut ukurannya mikron biasanya ya. Jadi harus dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi kalau kita hanya melihat dengan mata gitu ya, kita nggak akan bisa melihat bentuk bakterinya, morfologi bakterinya kita nggak akan bisa lihat. Oleh karena itu kita perlu adanya pembesaran gitu ya dengan mikroskop. Nah, ini adalah cabang-cabang dari ilmu mikrobiologi ya, cukup luas yang dipelajari karena satu mikroba itu dia nanti sebelum masuk gitu ya, setelah masuk ke dalam sel itu akan membuat adanya respon imun terhadap mikroba tersebut ya. Jadi kita bisa belajar imunologinya, kemudian secara epidemiologi bagaimana besar penyakitnya dan pengaruhnya terhadap masyarakat luas gitu ya. Kemudian kaitannya bakteri yang ada di makanan dan di perairan itu juga masuk dalam ranah mikrobiologi. Dan juga adanya pengolahan teknologi dari mikroba tadi ya, atau bioteknologi, dan yang paling berkembang saat ini adalah rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan. Oke, nah kita nggak akan bisa lepas dari sejarah ya, walaupun sebenarnya ini adalah sejarah singkat saja ya. Ada beberapa tokoh yang yang menemukan ya, yang awalnya bisa mengamati mikroba ya, yang pertama kali itu udah ada tahun 1632, jadi sudah sangat lama. Nah bahkan ada yang bilang sebenarnya itu sebenarnya mikroba itu udah adanya ya sejak Firaun gitu ya, udah ditemukan sejak dari dulu kala gitu. Cuman yang menemukan ataupun tokohnya itu ya pertama itu Anthony van Leeuwenhoek ini ya, yang pertama kali mengenal mikroba, dan juga dia menemukan satu teknik untuk bisa kita melihat gitu ya, oh benar nih ternyata ada mikroba gitu ya, karena dia bikin lensa buatan ya. Nah kalau sekarang itu kalau yang biasa kita pakai di praktikum itu pembesarannya sampai 1000 kali ya, 1000 kali pembesaran. Kemudian ini ada Louis Pasteur ya. Louis Pasteur ini dia bisa membuktikan adanya proses fermentasi dan adanya proses pembusukan gitu ya. Ternyata memang mikroba itu perannya bisa di pembusukan juga seperti tadi ya, di dekomposisi gitu ya. Kemudian dia juga membantah bahwa sebenarnya organisme itu dia tidak tidak spontan begitu saja ada gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu. Jadi ini adalah perkembangan-perkembangan gitu ya, yang awalnya kita nggak tahu ini jadi tahu oleh sejarah-sejarah ini. Kemudian ada Robert Koch itu menemukan tentang TB gitu ya. Maka tadi saya bilang sebenarnya sebelum Robert Koch menemukan TB itu sebenarnya sebelumnya juga udah ada ya, udah ditemukan dari zaman-zaman yang dulu gitu ya, pernah ditemukan dari sebuah fosil tulang belakang yang dikaitkan karena itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosanya gitu ya. Nah ini kita masuk ke pembahasan mengenai bakteri ya. Nah, bakteri ya, kalau mungkin sebelumnya teman-teman belajar tentang sel gitu ya, ada sel prokariot, ada sel eukariot gitu ya. Nah, bakteri itu adalah masuk ke makhluk hidup dengan struktur prokariot gitu ya. Sedangkan kalau eukariot itu kita temukan pada manusia gitu ya, hewan, tumbuhan ya. Jadi kita perlu mengetahui bedanya di mana gitu ya. Apakah sama prokariot sama eukariot? Tentu enggak ya.
dari struktur selnya, kita lihat dari luar dulu ya. Dari luar itu si bakteri punya dinding sel dan dia punya peptidoglikan ya. Dinding selnya itu ada peptidoglikannya gitu ya. Kemudian struktur di bagian dalamnya dia tidak sekomplit dari yang eukariot gitu. Tentu struktur yang paling utama adalah si prokariot tidak memiliki membran inti atau inti selnya tidak tidak terlihat atau tidak punya batas khusus antara sitoplasma dan inti sel gitu ya. Berbeda dengan eukariot yang punya batas ya. Oke, ini ya, nukleus kalau pada eukariot, sedangkan ini nggak ada, sehingga materi genetik dari prokariot ini dia hanya bebas saja di sitoplasma ya. Dan uniknya prokariot itu punya yang dinamakan plasmid. Plasmid ini adalah DNA ekstra kromosom yang dibawa oleh prokariot yang fungsinya itu biasanya bukan untuk hal-hal penunjang kehidupannya gitu ya, bukan untuk strukturalnya, tapi untuk ketahanan dia terhadap antibiotik ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian nggak punya retikulum endoplasma seperti yang di seperti di eukariot, tapi dia juga punya ribosom, makanya dia tetap bisa mentranslasi hasil mRNA-nya nanti jadi protein ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, nanti di sini bisa dilihat lebih jelas apa perbedaan prokariot dan eukariot ya. Kalau secara ukuran tentu beda ya. Kalau prokariot tadi kita harus lihat mikroskop gitu ya, sedangkan eukariot itu ukurannya lebih besar ya, lebih dari 5 mikrometer ya. Kemudian tadi nukleusnya ada, kromosomnya. Tadi kalau dilihat kan bentukan kromosomnya beda ya. Kalau di prokariot itu bentukannya berupa sirkular ya. Sirkular, jumlahnya satu atau single. Single ini bukan single stranded ya, tapi artinya tunggal. Tunggal, kemudian DNA-nya sirkular berupa haploid ya. Kalau manusia kan dia punya 23 pasang kromosom ya. Ada 22 pasang autosom dan 1 pasang genosomnya. Nah, kalau prokariot dia lebih simpel, dia hanya punya satu aja, ya. Kemudian tidak punya mitokondria, tidak punya badan Golgi, tidak punya retikulum endoplasma, dia hanya punya ribosom. Dan pada prokariot itu pada membran sitoplasmanya dia nggak punya sterol, ya, berbeda dengan eukariot. Kemudian dari dinding selnya, terus dari reproduksinya dia biasanya dari pembelahan sel ya secara aseksual. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bakteri, kita mesti tahu dulu nih, gimana sih cara kita memberi memberi nama ya, atau kita mengklasifikasikan dari organisme tadi ya. Karena nih kalau saya mau bilang nih, ini siapa ya namanya? Saya mau lihat dulu. Misalkan Refki gitu ya. Ada Refki, terus ada Miftahul Rifki. Nah gitu kan namanya mirip-mirip tuh. Kalau saya cuman bilang, jadi saya mesti ngasih nama gitu supaya bisa membedakan atau bisa manggil gitu kan. Makanya kita butuh satu pengklasifikasian bakteri yang memang sudah diatur secara internasional gitu ya. Makanya nanti klasifikasi ini kita butuh adanya taksonomi namanya ya. Nah, taksonomi ini dia biasanya diberikan penamaan ini berdasarkan sifat-sifat dari bakterinya, gitu ya. Misalkan dari sifat biokimianya, sifat fisiologinya, apakah dari bentuknya, gitu ya. Yang bentuknya bakteri yang bulat, nanti kita kasih namanya bulat juga. Bakteri yang berupa basil, gitu ya, berupa basil itu batang, ya. Batang nanti kita kasih namanya si batang. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana memberikan nama pada bakteri. Jadi, kalau ini kan sebenarnya teman-teman udah pernah belajar waktu SMA kali ya, kingdom, terus ada divisinya apa, kelasnya, orde, family, genus, sampai ke spesiesnya ya. Jadi, kalau kita mau panggil, bisa memberikan nama secara spesifik, itu harus sampai ke spesiesnya ya. Bahkan kalau sekarang itu, spesies yang sama aja kita bisa bagi lagi gitu ya. Misalkan kalau E. coli ya, kalau di sini contohnya E. coli,
E. coli itu bisa dibagi lagi berdasarkan tipe dari antigen yang dia punya gitu ya. Jadi lebih dalam lagi ya. Jadi seperti ini. Jadi kingdomnya prokariot, kemudian nanti masuk ke famili Enterobacteriaceae yang biasanya mengenai ini ya GI tract atau gastrointestinal. Kemudian ada namanya genus. Genus ini adalah nama depannya gitu ya. Escherichia coli, kemudian spesiesnya coli ya. Nanti kalau kita bahas subtipenya akan lebih berkaitan dengan dalam spesies yang sama gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang namanya binomial nomenklatur ya. Binomial nomenklatur ini adalah penamaan bakteri yang sudah terstandar internasional gitu ya. Dan seperti tadi, nama bakteri itu dia terdiri dari dua kata ya, spesiesnya tadi ya. Nah, genus itu yang nama depannya itu huruf kapital di awal katanya. Seperti tadi Escherichia, E-nya besar ya di huruf kapitalnya aja, di huruf pertamanya. Dan untuk spesiesnya itu semua huruf kecil ya. Dan kalau misalkan penulisan spesiesnya itu harus dalam italik ya. Jadi kalau misalkan kita menuliskan atau presentasi, teman-teman harus menuliskannya sesuai dengan binomial nomenklatur seperti ini ya. Sebagai contoh, kalau kita mau nyebutkan Staphylococcus aureus ya, sebenarnya dari namanya ini kita juga bisa tahu bentuknya seperti apa ya. Seperti tadi dibilang taksonomi itu memberikan gambaran bakterinya seperti apa ya. Nah, kalau kokus itu artinya dia bulat ya. Kalau disebut stapilo itu dia berkelompok ya. Stapilo itu dia berkelompok seperti anggur. Jadi tanpa kita lihat di mikroskop kita tahu namanya, oh artinya ini dia kokus yang bergerombol ya. Nah, ini adalah Staphylococcus aureus. Nah, seringkali untuk penamaan ini dia disingkat menjadi huruf awalnya aja yang dibuat jadi kayak S aureus gitu ya. Nah, ini untuk mempersingkat sebenarnya ya, tapi kadang-kadang juga suka membingungkan karena untuk S ini juga dipunyai oleh Streptococcus ya. Streptococcus juga kadang-kadang kita singkatnya S gitu ya, Streptococcus pyogenes contohnya, jadi S pyogenes. Nah, kadang-kadang kita juga bisa membedakannya dengan memberikan singkatan kalau ini seperti STAP gitu ya, STAP aureus. Sedangkan kalau yang Streptococcusnya jadi strep pneumonia gitu ya, untuk membedakannya gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain bagaimana cara memberikan nama pada bakteri ya. Nah, ini adalah struktur yang lebih jelas gitu ya pada bakteri. Ini kalau dari luar bakteri itu dia ada properti di luarnya nih, ada aksesorisnya gitu ya. Ada fimbriae atau pili sebagai rambut-rambutnya gitu ya. Kemudian baru masuk ke dinding sel dan membran selnya gitu ya. Oh iya, ini ada kapsul juga ya. Beberapa bakteri itu dia ada yang punya kapsul sehingga dia bisa menghindari fagositosis ya. Kemudian di struktur dalamnya seperti tadi ya, ini sitoplasmanya, kemudian ada kromosomnya ya. Kemudian ada yang namanya pili. Pili ini biasanya untuk transfer materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Nah, tentunya ini nggak semua bakteri yang strukturnya lengkap seperti ini ya. Jadi masing-masing bakteri dia punya kas masing-masing. Nggak semua bakteri punya kapsul gitu ya. Jadi tergantung dari jenis spesies bakterinya. Nah, ini adalah kita lihat ya, kalau bakteri itu yang tadinya kita sebut dia masuk ke prokariot, kita harus bisa membedakan ada bakteri yang disebut dengan gram positif dan gram negatif ya. Jadi gram ini adalah nama tokohnya ya, yang menemukan satu jenis pewarnaan pada bakteri, sehingga dengan pewarnaan itu kita bisa membedakan dan melihat di bawah mikroskop bagaimana struktur yang positif dan bagaimana struktur yang gram negatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya itu di di membran di dinding selnya ini ya. Ada kalau di gram positif ini yang sebelah kiri ya, dinding peptiduplikannya itu dia lebih tebal nih, warna ungu ya. Dia lebih tebal dibandingkan yang sebelah kanan yang negatif, dia lebih tipis gitu ya. Nah,
Kemudian juga pada gram negatif ya, dia itu mempunyai membran dalam dan membran luar gitu ya. Jadi ada membran, ada apa namanya? Ada ruang periplasma namanya yang menjadi batas antara membran luar dan membran dalamnya. Kalau struktur dalamnya sebenarnya hampir sama ya. Kemudian sayangnya di sini nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, kemudian dari morfologi ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa dari morfologi sebenarnya kita juga bisa dari namanya kita bisa mengetahui gitu ya morfologi dari bakterinya seperti apa. Nah, dia. Nih. Ya, jadi ada yang fokus ya. Fokus itu bulat-bulat ya. Kalau dia bergerombol seperti ini kita bisa sebut dia Staphylococcus ya. Kemudian ini basil yang berbentuk batang gitu ya. Kadang-kadang nih basil itu juga ada yang beda-beda nih bentukannya. Ada yang basilnya itu yang agak bulat ya, pokok basil. Ada yang memang basilnya itu panjang gitu ya. Kemudian vibrio, ini bentukannya seperti koma, vibrio cholera contohnya. Kemudian ini adalah spirillum berbentuk spiral. Ini dia spiral tapi spiral itu kaku ya. Berbeda dengan spirocheita. Spirocheita itu dia mirip dengan spiral tapi dia lebih fleksibel struktur bakterinya ya. Kemudian ada juga yang berfilamen. Oke, lanjut. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat bagaimana tadi proses pewarnaan gram gitu ya, untuk membedakan si yang positif dan yang negatif. Ketika si gram positif tadi kita ingat peptidoglikan yang tebal, maka dia itu akan menyerap dari zat warna kristal violet ini dan mempertahankan warna tersebut walaupun sudah dicuci dengan alkohol gitu ya. Kemudian diberikan pewarnaan yang kedua, pewarnaan safranin, dia tetap warnanya ungu gitu ya, karena memang yang pewarnaan awal tadi terserap baik. Berbeda dengan gram negatif yang punya peptidoglikannya hanya tipis aja, jadi ketika diwarnai kristal violet dia ungu awalnya, kemudian dicuci dengan alkohol ungunya hilang gitu ya, karena cuma tipis aja. Pas diberi pewarnaan kedua, dia akan berubah menjadi merah. Jadi ini akan membedakan antara gram positif yang berwarna ungu di bawah mikroskop dan gram negatif berwarna merah. Kemudian, nah ini adalah satu yang khas yang dipunyai oleh gram negatif ya, nih lipopolisakarida pada struktur luarnya ya. Lipopolisakarida itu adalah satu toksin ya, toksin yang dipunyai oleh gram negatif aja ya, karena di bagian membran di bagian struktur luarnya itu punya endotoksin ini. Jadi ini berperannya nanti untuk menyebabkan reaksi inflamasi ya. Sebagai toksin yang dipunyai oleh si bakteri ini. Oke, kemudian kalau dari ketahanan bakteri terhadap antibiotik gitu ya, biasanya kalau gram positif itu dia lebih cenderung sensitif ya, lebih cenderung artinya kalau sensitif itu dia mudah dimatikan oleh si antibiotik penisilin gitu ya. Berbeda dengan si gram negatif biasanya yang lebih tahan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat antara gram positif dan gram negatif memang lebih banyak bakteri-bakteri yang gram negatif itu lebih virulen atau lebih kuat serangannya terhadap menyebabkan penyakit-penyakit infeksi di tubuh kita gitu ya, dan karena dia memang lebih punya kemampuan yang kebal gitu terhadap antibiotik. Oke, nah ini mungkin bisa memperlihatkan ya strukturnya yang lebih jelas bagaimana di sini sebelah kiri gram positif tadi yang punya peptidoglikan tebal ya. Kemudian ada membran selnya, dan ini ada nih contohnya tadi yang lipopolisakarida yang ada di membran struktur luar dari gram negatif ya. Kemudian ini peptidoglikan tipisnya. Kemudian ini karena kelihatan ya ada dua membran luar dan dalam yang dibatasi oleh ruang periplasma. Oke. Nah, jadi kalau kita singkat gitu ya, untuk prokariota itu dia punya struktur luar, eksternalnya, ada dinding selnya, kemudian ada kapsulnya tadi ya. Kapsul itu bisa disebut juga dengan slime layer atau glycocalyx ya. Kalau teman-teman dengar slime itu seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat bakterinya nanti tumbuh di agar, medium agar gitu ya. Nah, itu nanti kelihatan tuh bahwa di bakterinya tadi seperti basah gitu. Ya, kalau bakteri yang punya kapsul. Jadi nanti kelihatan saat dia tumbuh di medium. Kemudian ada bakteri yang di luarnya punya flagel ya. Flagel ini ibaratnya kayak ekor gitu ya. Jadi dia bisa membantu untuk pergerakan.
Kemudian Fimbriae itu rambut-rambut halus biasanya untuk penempelan bakteri ke sel kita. Nah, ini adalah struktur yang sitoplasmik ya tadi ya. Ada DNA, kemudian ada mRNA-nya ya, kalau dia ditranskripsi ya, kemudian dari ribosom, protein, dan zat-zat lainnya. Ya, seperti tadi, nanti lihat lebih jelas apa saja strukturnya. Tentu tadi nggak semua bakteri punya semua struktur ini ya. Jadi hanya bakteri tertentu yang punya kapsul gitu ya, hanya bakteri tertentu yang punya flagellum gitu ya. Oke, ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing dari struktur bakteri yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Seperti ini adalah peptidoglikan ya. Jadi kalau peptidoglikan itu sebenarnya susunannya karena dia dari bahasanya kan peptid ya, peptida. Jadi tersusun dari peptida-peptida gitu ya, yang dia itu punya rantai glikan yang panjang ya. Nah, fungsi dari peptidoglikan ini adalah untuk mempertahankan bakteri ketika misalkan dia dalam kondisi yang osmotik tinggi gitu ya, dengan adanya peptidoglikan ini dia nggak akan pecah gitu ya. Jadi dia menjadi pelindung dari bakteri. Nah, seringkali peptidoglikan ini adalah karena dia menyusun bagian luar gitu ya dari bakteri, seringkali antibiotik yang digunakan ya untuk infeksi-infeksi itu targetnya adalah peptidoglikan ya, karena dia ini bagian luar, otomatis ketika ini menjadi rusak gitu ya, maka si bakterinya juga akan bisa lisis, bisa rentan gitu ya. Jadi si bakterinya bisa mati gitu ya. Nah, ini biasanya pada antibiotik beta laktam biasanya ya, golongan beta laktam kayak amoxicillin gitu ya, penisilin itu menyerang dari peptidoglikan dari bakteri tersebut. Nah, ini adalah bentukan dari rantai-rantai glikannya ya. Jadi dia itu terdiri dari G dan M. Jadi ada N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid ya. Dan ini dia seperti anyaman. Jadi rantai glikannya ini seperti anyaman. Jadi anyamannya itu rantainya ada yang ke depan, ke belakang, kanan, kiri, sehingga bagian struktur dari peptidoglikan itu dia kuat gitu ya. Makanya dia melindungi dari si struktur bakteri ya. Oke, ini selanjutnya adalah flagel ya. Sebagaimana tadi kita tahu flagel itu untuk bergerak gitu ya. Ini ada bagian-bagian dari flagel. Jadi dia itu flagel itu tertanam mulai dari dalam sini ya. Ada motornya untuk dia bergerak. Jadi dia itu bisa berotasi 360. Jadi kayak kalau dia mau bergerak bisa muter-muter. Oke. Bisa muter-muter gitu ya bakterinya. Kemudian ini kita lihat ya, ada jenis-jenis dari ataupun posisi flagel itu berbeda-beda pada bakteri. Ada yang dia cuma punya satu flagel aja, kita sebut dengan monotrik ya, di bagian satu kutubnya aja dan jumlahnya satu, itu monotrik. Atau ada juga dia di satu kutub tapi banyak ya, ini namanya lopotrik ya. Tapi kalau dua-dua kutubnya ada, itu kita sebut dengan ampitrit ya. Kemudian ada juga yang flagelnya tadi menyebar di seluruh permukaan luar bakterinya. Jadi peritrik, otomatis kalau dia peritrik ini jadi kayak mungkin lebih cepat kali ya gerakan bakterinya ke ke situs anatomis kita gitu ya. Baik, ini adalah struktur Fimbriae tadi ya. Kalau Fimbriae itu berbeda dengan flagel ya. Dia bukan untuk bergerak, tapi Fimbriae itu dia hanya untuk menempel ya. Jadi dia seperti rambut-rambut halus yang ada di permukaan selnya ya. Nih kita lihat di gambarnya, di permukaan selnya ada Fimbriae ya. Dan fungsinya itu untuk menempel ke sel targetnya, sel target yang dia tuju gitu ya. Jadi ketika bakteri akan masuk ke dalam sel dengan adanya Fimbriae itu dia bisa nempel dulu gitu ya sebelum dia attachment ke reseptornya gitu ya. Nah, Fimbriae ini dia jadi ada yang namanya seks pili ya. Kalau seks pili itu dia untuk transfer
DNA antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain, sehingga nanti ketika ada pili ketika ada bakteri yang lain, dia pilinya itu akan berkontraksi, akan mendekat gitu ya, kemudian dia bertukar materi genetik ya, itu kita sebut dengan konjugasi ya, yang diperantari oleh pili. Nah, ini selanjutnya adalah kapsul ya. Jadi kalau kapsul kita ingat tadi dia ada di bagian luar bakteri ya. Bakteri yang punya kapsul otomatis dia akan bisa menghindari dari fagosit ya, dari fagositosis biasanya. Nah, ini kemudian sebenarnya dia kalau disebut dengan kapsul dengan slime layer itu ada perbedaan sedikit ya. Kalau kapsul dia ikatannya itu biasanya lebih kuat ya. Ini seperti ini, ikatannya kan lebih kuat jadi kayak padat gitu ya. Tapi kalau slime layer dia lebih kayak lebih nggak sepadat dari kapsul gitu ya. Jadi dia memang melapisi bagian luar aja tapi dia ikatannya itu longgar ya. Nah, selain untuk penghindaran fagositosis, dia juga bisa untuk perlekatan ke ke situs anatomisnya, ke sel yang dituju ya, si kapsul ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian ini sitoplasma udah tahu ya. Maaf ya, ini kayaknya saya kurang berurutan ya, harusnya dari luar ke dalam dulu ya. Nah, ini sitoplasma bagian jadi seluruh cairan gitu ya, seluruh cairan yang ada di bagian dalam bakteri itu ya adalah sitoplasma ya. Dan untuk bakteri itu semua organelnya banyak yang ada di sitoplasma ya. Dan ini sama seperti sel ekariot atau manusia juga bakteri itu dia butuh air ya untuk bisa mempertahankan dari fungsi-fungsi organelnya ya. Nah, kemudian di dalam sitoplasma kita tahu ada materi genetik bakteri ya berupa tadi DNA yang sirkular ya, ini adalah kromosomnya ya. Kemudian ini ada plasmid yang dipunyai oleh bakteri ya. Ingat lagi bahwa kromosom tadi dia berupa DNA yang tunggal berbentuk bulat ya. Ini mungkin bulatnya karena dia sudah kan sebenarnya materi genetiknya itu panjang gitu ya. Materi genetik itu panjang sehingga harus bisa compact di dalam sel bakteri yang kecil gitu ya. Kemudian dia double stranded dan berisi seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk selnya ya kalau kromosom. Jadi untuk dia bisa membentuk struktur yang baru gitu ya, itu dikode oleh yang ada di kromosom. Nah, berbeda dengan plasmid sebenarnya kayak plasmid ini adalah untuk aksesoris dari materi genetik yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas atau meningkatkan dari performa si bakteri gitu ya. Seringkali itu gen-gen yang resistensi adanya di plasmid gitu ya. Dan di plasmid ini dia tidak mengkode tidak mengkode satu protein struktural yang penting gitu ya untuk si bakterinya. Kemudian dia kalau plasmid itu dia bebas ya, tidak bergabung dengan kromosom, jadi dia mandiri dan dia juga bisa bereplikasi sendiri gitu ya, bisa bereplikasi mandiri dan nanti bisa diturunkan ke sel anakannya ya. Nah, seringkali nanti plasmid inilah yang nanti akan digunakan sebagai untuk manipulasi ya, yang akan digunakan untuk kita mengkombinasikan gen target ataupun gen yang kita inginkan ke dalam plasmid. Nah, biasa plasmid itu diambil dari bakteri, ya. Nah, ini adalah aksesoris tambahan, bukan aksesoris sih, tapi organel yang dipunyai oleh bakteri juga ya, sebagai cadangan makanan, yaitu badan inklusi atau granul ya. Nah, mungkin tadi di gambar sebelumnya nanti bisa lihat badan inklusi seperti apa, dan biasanya ini bisa juga digunakan sebagai sumber nutrisi untuk bakterinya. Nah, ini adalah satu struktur yang khas, yaitu endospora ya. Endospora, kalau mungkin teman-teman pernah dengar spora, mungkin pada jamur gitu ya. Nah, ini beda. Kalau endospora pada bakteri bukan untuk dia berreproduksi ya, tapi adalah satu satu fase gitu ya, ataupun satu
bisa disebut dengan organel lah ya, satu bagian dari bakteri yang bisa mempertahankan si bakteri itu dalam kondisi yang ekstrim. Contohnya kalau misalkan dia pada kondisi yang sangat panas gitu ya, ataupun dia pada kondisi kekeringan gitu ya, sehingga dia masih bisa bertahan dalam bentuk spora gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk spora itu otomatis dia tidak bereplikasi secara vegetatif seperti biasa gitu ya. Dan ini tidak semua bakteri yang punya spora. Salah satunya ini adalah yang dipunyai oleh difteri ya. Jadi yang coklat-coklat ini adalah spora yang dipunyai oleh difteri yang terletak pada ujung dari bakterinya ya. Ini bisa dilihat juga nih contoh-contoh dari spora ya yang dipunyai oleh bakteri. Nih Clostridium, Bacillus itu dia punya endospora ya. Jadi kalau kita sebut dia sporulasi itu artinya si bakteri sedang dalam proses membentuk endosporanya ya dalam bentuk spora. Tapi kalau dia kembali ke siklus vegetatifnya, ke siklus dia yang optimalnya gitu ya, itu dia disebut dengan germinasi. Nah, mungkin ini nanti bisa lebih jelas terlihat ya. Ini adalah dari siklus sporulasinya ini adalah siklus vegetatif ya. Kalau dia dalam siklus sporulasi otomatis dia akan nggak akan bereproduksi ataupun dia dalam kondisi yang dorman ataupun istirahat gitu ya. Nanti ketika kondisinya bisa memungkinkan lagi ataupun menunjang untuk kehidupan si bakteri, maka dia akan balik lagi ke siklus vegetatifnya. Oke, sampai sini untuk bakteri ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke virus? Baik, jika tidak ada kita lanjut ke virusnya. Oh iya, gimana? Izin bertanya dok, saya Lutfi. Ada 2 pertanyaan dok yang mau saya tanyakan. Pertama yang tadi gram positif dan gram negatif itu kan cara mencari tahunya menggunakan langkah pertamanya menggunakan violet ya dok ya. Lalu langkah kedua itu menggunakan cairan yang merah red apa gitu di masalah. Nah kalau misalkan percobaannya itu dibalik dengan cara ngasih merah dulu baru violet dulu, apakah gram positif itu akan warna merah dok? Atau akan mengeluarkan zat merahnya baru menangkap gram violetnya dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini dok, untuk yang tadi di struktural bakteri, saya tuh masih bingung dia memproduksi ribosomnya dari mana. Kan kalau eukariotik kan di inti sel ya. Nah, saya tuh masih bingung apakah si bakteri ini inti selnya juga membuat ribosomnya di dalam inti sel juga atau di tempat lain ya dok ya? Itu dok. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih Lutfi, pertanyaannya bagus sekali ya. Tandanya menyimak nih. Oke, kalau kita boleh balik sedikit ya ke gram positif tadi. Nah, jadi pada pewarnaan gram, kita akan menggunakan 2 jenis pewarnaan tadi ya. Ada kristal violet yang berwarna ungu dan safranin berwarna merah ya, berwarna merah. Nah, tadi kata Lutfi, kalau kita balik gimana dok? Apakah nanti kalau kita safranin duluan, si gram positif nanti akan jadi warna merah? Ya, sejujurnya saya belum pernah mengerjakan di lab seperti apa, tapi yang saya tahu pewarnaan kristal violet dan pewarnaan safranin adalah termasuk pewarnaan yang dapat berikatan pada pada struktur bakteri yang berupa protein dua-duanya. Jadi mau kita duluan kristal violet ataupun safranin itu dia tetap bisa mewarnain si peptidoglikannya. Nah, otomatis kalau kita balik safraninnya duluan terus baru kristal violet, ya otomatis si gram positifnya akan berubah jadi warna merah gitu ya. Tapi ini kan adalah satu prosedur yang sudah standar bahwa untuk membedakan kita tahu ini gram positif, kita mulai dulu dengan kristal violet gitu ya. Kemudian kita perkuat dengan iodin gitu ya.
kemudian kita cuci dengan alkohol, lalu kita baru masuk ke safraninnya. Itu untuk membedakan bahwa nanti ketika kita temukan ungu gitu ya, artinya dia adalah milik gram positif. Sedangkan ketika kita temukan warna merah, akan kita temukan dia gram negatif, seperti itu ya. Jadi kalau dia ditukar, otomatis dia bisa membalik dari warna si bakterinya gitu ya. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Lutfi? Itu kok saya lupa. Pembentukan ribosom. Oh iya, ribosom. Ribosom itu oke. Nah, gini, prinsipnya ya, proses proses transkripsi dan translasi gitu ya, ekspresi gen pada prokariot dan eukariot pada prinsipnya sama. Dia akan sama-sama menghasilkan protein-protein struktural yang dibutuhkan oleh organisme gitu ya. Hanya yang membedakan ketika dia prokariot, proses itu terjadi hanya di sitoplasma aja ya. Makanya kadang-kadang ketika proses mentranskrip DNA menjadi mRNA itu bisa berlangsung bersamaan dengan proses translasi protein. Karena pada prokariot proses transkripsi dan translasi itu harus sangat seefisien mungkin gitu ya. Jadi prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan eukariot yang kita mesti selesaikan satu-satu dulu gitu ya. Ketika kita mau transkrip harus ke DNA-nya dibawa dulu ke nukleus gitu kan, nanti baru proses translasi proteinnya gitu ya. Sehingga tadi kalau ditanyakan membentuk ribosomnya seperti apa, ya terjadi proses pembentukan ribosom itu hanya di sitoplasma aja gitu ya. Jadi hanya tempatnya aja yang berbeda, tapi struktur ribosom tersebut tetap dikode oleh gen yang ada di materi genetik bakterinya, gitu ya. Apakah menjawab? Menjawab dok, terima kasih dok. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke virus? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini untuk virus ya. Nah, tadi kalau tahu tentang bakteri, dia termasuk ke prokariot dan dia nggak punya membran inti. Nah, ini adalah virus. Virus ini adalah satu mikroba yang unik, ya. Kita lihat ya. Jadi virus ini, ya, kalau dia hanya di lingkungan aja, gitu ya, di lingkungan atau dia nggak masuk ke dalam sel, sel hidup, gitu ya, dia nggak akan menjadi organisme yang hidup. Jadi dia hanya berupa kayak benda mati aja gitu ya. Jadi dia harus masuk dulu ke dalam sel hidup untuk bisa bereplikasi atau menginfeksi gitu ya. Sehingga dia makanya disebut dengan obligat intraseluler. Obligat itu artinya seperti mutlak gitu ya. Jadi dia harus hidup masuk ke dalam sel dulu ya. Dan dari ukurannya itu jauh sangat kecil dari bakteri, ukurannya nanometer ya. Nah, untuk struktur dari materi genetiknya yang membedakan, dia itu bisa punya DNA atau punya RNA. Jadi salah satu, ya, ada bakteri yang punya DNA, ada virus yang punya DNA, ada virus yang punya RNA, ya. Dan tadi kita tahu dia itu masuk ke dalam sel dulu baru hidup, ya. Kadang-kadang dia suka ada yang bawa enzim sendiri, gitu ya, untuk dia bereplikasi. Ada yang dia nggak punya apa-apa sama sekali. Jadi kayak tangan kosong aja gitu ya, tangan kosong masuk ke sel hidup, terus membajak gitu ya, membajak dari enzim-enzim sel itu, kemudian organel selnya untuk bisa mentranslasi protein struktural dari si virusnya, ya, untuk dia bereplikasi. Nah, makanya nanti kita sebut kalau untuk dia bisa reproduksi gitu ya, si virus itu harus merakit dari bagian-bagian dari struktur virusnya untuk jadi satu virion namanya ya. Kalau struktur lengkap itu namanya virion virus yang baru. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Ini adalah satu bentuk gitu ya, ukuran dari virus. Kalau kita bandingkan, ini adalah E. coli yang gede ya. Ukurannya ini mikro ya, mikro. Ini Streptococcus, ini Rickettsia, masih bakteri juga. Nah, ini adalah megavirus. Agak gede nih ya, agak malah mengalahkan si Rickettsia. Tapi kalau kita lihat virus-virus yang lain, misalkan nih herpes simplex ya kecil ya. Kecil, kemudian ukurannya juga udah ke nanometer ya. Kemudian ini adalah virus-virus yang lain ya, nih virus influenza. Jadi ukurannya itu sangat-sangat kecil gitu ya, dan dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa.
Oke, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh harus tahu dulu bagaimana memberikan nama pada virus gitu ya. Tidak seperti tadi yang panjang gitu ya, ada apa namanya, ada kingdom apa-apa gitu ya. Kalau di virus nggak ada. Dia biasanya itu cuman sampai ke mulai dari familinya aja ya. Jadi masuk family apa, kemudian genus, kemudian nama virusnya apa ya. Dan biasanya kalau pada yang manusia itu tidak semua virus bisa menginfeksi manusia, karena tentu kita tahu virus itu untuk bisa menginfeksi harus berikatan dengan reseptor yang spesifik, antigen dari si virus itu harus bisa berikatan dengan jaringan ataupun sel target kita gitu ya. Nah, tadi ada 7 virus DNA dan 14 virus RNA ya yang bisa menginfeksi pada manusia. Nah, cara memberi namanya seperti ini. Kalau untuk familinya biasanya dikasih akhiran viridae ya, sehingga kalau ada satu family namanya herpes gitu ya, dikasih belakangnya viridae, artinya ini adalah family dari virus herpes gitu ya, keluarga besarnya. Nah, herpes viridae itu nanti banyak lagi jenis-jenis virusnya apa gitu ya. Nah, kemudian kalau nama genus itu berakhiran dengan virus, misalkan simplex virus gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia, ini istilahnya kalau di bakteri kan spesiesnya apa gitu ya. Nah, nama virusnya itu diberi herpes simplex virus gitu ya. Nah, herpes simplex virus ini juga ada tipenya, ada yang tipe 1, tipe 2 gitu ya. Nah, ini nama perorangannya lah gitu ya. Ini herpes simplex virus. Nah, kemudian juga sama seperti bakteri tadi, kadang-kadang kita juga suka memberikan namanya itu sesuai dengan ukurannya, morfologinya, ataupun sifat-sifat dari fisiknya. Contoh ya, contohnya Hepatna viridae ya. Hepatna viridae itu berasal dari kata hepatitis dan DNA. Yang mana Hepatna viridae itu adalah famili dari virus hepatitis gitu ya. Artinya juga dia adalah virus hepatitis yang materi genetiknya itu DNA. Makanya namanya Hepatna viridae gitu contohnya. Nah, ini kita masuk ke struktur virus. Jadi kalau virusnya itu lengkap ya, mulai dari struktur luarnya itu sampai ke materi genetiknya ada gitu ya, itu disebut dengan virion ya. Jadi kalau virion itu adalah partikel virus yang ada selubung luarnya, ada kapsidnya, kemudian ada materi genetiknya ya. Makanya kadang-kadang kita sebut namanya nukleokapsid gitu ya. Ada kapsid bagian luar, ada nukleo bagian sentralnya. Nah, kemudian ada beberapa virus yang punya membran envelope namanya ya. Jadi membran envelope itu adalah satu pelindung luar lagi tambahan setelah adanya kapsid gitu ya. Nah, kalau dia envelope itu biasanya ada lipidnya, ada protein dan glikoproteinnya ya. Sedangkan kalau kapsid, kalau envelope itu biasanya kan kayak selimut gitu ya, kayak selimut yang melindungi si kapsid gitu. Nah, tapi kalau kapsid itu dia bentukannya ada 2 jenis, ada yang modelnya helix, ada yang modelnya icosahedral seperti 3 dimensi. Nah, ini bisa lihat lebih jelas ya. Ini adalah kapsid, jadi kayak bersegi gitu ya, jadi kayak 3 dimensi gitu. Nah, dan di dalamnya ini adalah materi genetik si virusnya, apakah DNA ataupun RNA. Kemudian ini adalah virus yang punya envelope. Jadi di luar kapsid itu ada si membran envelope-nya. Ya, biasanya membran envelope ini nanti digunakan virus untuk dia bisa berfusi ke membran sel targetnya gitu ya, kemudian masuk ke dalam menginfeksi sel. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan helix ya. Dibentuknya memanjang seperti ini, helix kapsidnya ya. Kemudian nah, ini strukturnya yang lebih lengkap ya. Kalau dari envelope tadi punya lipid, protein gitu ya, dan ada glikoproteinnya ya. Ini adalah protein-protein spike yang dipunyai oleh satu virus yang nantinya bisa merangsang respon imun. Nah, ini mungkin melengkapi aja ya contoh-contoh virus yang punya envelope gitu ya. Dan ini adalah virus yang naked virus aja atau naked capsid. Nah, sebenarnya ya kalau antara virus yang punya envelope dan virus yang hanya berupa naked capsid aja itu sangat berpengaruh terhadap patogenesis penyakit gitu ya. Artinya virus yang punya envelope itu biasanya adalah virus-virus yang ketahanannya jadi envelope itu dia akan rusak oleh
kekeringan ataupun kondisi yang asam ataupun ada deterjen gitu ya. Nah, envelope itu dia akan mudah rusak. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kapsid gitu ya, itu akan lebih tahan terhadap kekeringan gitu ya. Kekeringan ataupun asam gitu ya. Sehingga biasanya kalau protein-protein yang berupa kapsid aja atau naked virus itu dia bisa mengenai sampai ke gastrointestinal gitu ya, karena kan kondisinya asam gitu ya. Dan seringkali juga transmisinya bisa melalui fekal oral gitu ya. Kebalikan dengan yang virus envelope itu biasanya harus dalam kondisi yang dia itu basah, seperti kayak di droplet pernapasan gitu ya. Jadi biasanya kalau pada virus-virus yang mengenai organ respirasi gitu ya, banyak disebabkan oleh virus-virus yang berenvelope. Nah, ini nanti bisa mengenal lebih jauh contoh-contoh penyakitnya apa saja gitu ya. Seperti tadi ini ada Hepatnaviridae, genus virusnya Hepatnavirus, menyebabkan hepatitis gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat, ini adalah contoh-contoh virus DNA ya. Selain Hepatnaviridae ada herpes viridae, papilloma ya. Dan ini adalah contoh yang RNA ya, RNA virus lebih banyak contoh-contohnya. Oke, ini adalah bagian yang terakhir ya, yaitu prion. Jadi mungkin kalau prion mungkin belum kenal kali ya, belum sering dengar. Jadi prion ini sebenarnya ditemukan dulu awalnya dari kata proin ya. Jadi ada Stanley Prusiner yang memberikan terminologi proin ketika dia menemukan ada partikel yang ternyata infektif gitu ya. Berupa partikel berupa protein tapi bisa menyebabkan manifest berupa penyakit yang infeksius gitu ya. Contohnya ada penyakit prion disease namanya. Sebenarnya kenapa dia dulu disebut proin karena ini dari proteinaceous infective particle gitu ya. Tapi karena nggak enak gitu kayak nyebut proin, kemudian namanya dirubah jadi prion gitu ya. Nah, sebenarnya prion itu apa? Prion itu sebenarnya bukan bakteri, bukan virus gitu ya, bukan jamur juga, tapi prion itu memang berasalnya dari misfolding ya. Jadi kesalahan pelipatan pada molekul protein gitu ya. Sehingga kesalahan pelipatan tadi ternyata bisa menyebabkan gangguan gitu ya, khususnya pada sel saraf. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah bentuk dari prion ya. Sebenarnya kalau dia dalam bentuk yang normal, sebenarnya protein prion ini ditemukan di tubuh gitu ya. Dia merupakan alpha helix ya, asam amino yang berupa alpha helix. Nah, ketika makanya disebut juga dengan ini pre-infectious prion atau PRPC ya. Memang secara alami kita bisa temukan si prion ini ada di tubuh gitu ya. Tapi ketika terjadi misfolding gitu ya, misfolding dari si proteinnya, dia bisa berubah menjadi ganas. Jadi bisa menyebabkan penyakit yang awalnya seperti ini, jadi strukturnya jadi berupa beta helix ya. Di biokimia mungkin belajar ya, ada alpha helix, ada beta helix ya untuk pelipatan struktur protein. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit dan dikaitkan juga dengan kasus yang infektif gitu ya. Nah, ini tadi semua mamalia punya gen protein prion ini ya. Kemudian kalau misalkan si prion itu memang proteinnya itu terjadi kesalahan, maka bisa menyebabkan yang namanya transmissible spongiform encephalitis. Jadi memang penyakitnya banyak mengenai pada struktur otak ya, encephalitis. Dan ini bisa ditemukan pada hewan ya, pada hewan seperti domba dan sapi gitu ya. Kalau di domba nama penyakitnya scrapie, dan kalau pada sapi itu dia juga sama ya, mengenai struktur sistem saraf pusatnya gitu ya, menyebabkan encephalitis atau disebut juga dengan mad cow atau sapi gila ya. Nah, itu ternyata penyebabnya dari prion ya. Kalau di manusia itu dia ada sindrom Creutzfeldt-Jakob ya. Mungkin pernah dengar juga Creutzfeldt-Jakob. Nah, itu adalah satu penyakit yang mengenai saraf pada manusia. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ada
ketika kita mungkin ini rute infeksinya dari makanan ya, jadi dari sapi mungkin yang terinfeksi prion gitu ya. Nah, kemudian masuk gastrointestinal, kemudian masuk ke ini ada Peyer's patch sebagai organ limfoid ya. Kemudian dipresentasikan antigennya melalui sel dendritik, kemudian bisa masuk melalui nodus limpa atau ke organ limfoid langsung, ke limpa gitu ya. Kemudian bisa sampai ke brain ya, ke spinal melalui spinal cord-nya gitu. Ini kira-kira rute infeksi dari prion. Belum yang terakhir deh. Ada yang terakhir nih, jamur ya. Nah, kalau tadi bahas tentang prokariot, ini jamur itu masuk ke eukariot ya. Kita lihat. Ini adalah jadi kalau misalkan jamur itu unik ya. Jadi berbeda dengan bakteri yang tadi kita harus lihat di bawah mikroskop dulu baru kelihatan. Nah, kalau si jamur ini ada yang bisa kita langsung lihat dengan mata langsung gitu ya. Nah, makanya kita bisa membagi ada jamur yang berupa kapang ya, berupa kapang, dan ada yang berupa ragi ya atau yeast ya. Jadi kalau yang berupa kapang itu biasanya adalah satu jamur yang organismenya multiseluler ya. Jadi dia nanti kayak berbentuk kapas, nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, jadi kalau dia berbentuk kapas itu sebenarnya itu bukan itu adalah satu struktur dari jamurnya, yaitu hifa gitu ya. Jadi hifanya itu berkumpul membentuk anyaman gitu ya. Nanti kita akan lihat juga ada hifa yang berwarna pada si jamurnya gitu ya. Dan juga dia biasanya reproduksinya secara aseksual ya, ataupun dengan secara seksual sporanya. Dan kita harus bedakan dia dengan yeast. Kalau dia dalam bentuk yeast itu adalah berbentuk sel ragi. Jadi kalau dalam sel ragi dia hanya uniseluler aja ya. Kemudian biasanya dia bereproduksi dengan bertunas gitu ya, dengan budding ataupun dengan spora aseksualnya. Nah, mungkin lebih jelas nanti kita lihat gambarnya di belakang. Nah, ini adalah karakteristik membedakan antara spora yang aseksual, biasanya itu dari pembelahan mitosis dari sel induknya, sedangkan kalau yang seksual itu dari proses meosisnya gitu ya. Nah, kemudian ini bentuknya dari si sel jamur. Kalau ini kira-kira nih kalau saya tanya, ini dalam bentuk sel ragi atau dalam bentuk sel kapang? Ragi dong. Ragi, oke, benar ya. Jadi kalau dia ragi, bentukannya jadi mirip seperti bakteri kalau di medium agarnya ya. Ini adalah salah satu contoh medium yang digunakan yang disebut dengan krom agar pada jamur. Dia uniknya bisa memberikan warna yang berbeda-beda untuk spesies yang berbeda. Contoh gitu ya. Ini Candida albicans, warna koloninya nanti warna hijau gitu ya kalau kita tanam di krom agar. Tapi kalau kita tanam di agar, ini adalah agar SDA atau Saburot dextrose agar, ini adalah agar yang sering kita gunakan ya untuk mengkultur jamur. Nah, ini dia hanya untuk sebagai media pertumbuhan biasa aja gitu ya, jadi nggak ada perubahan warna. Ini contohnya untuk Candida albicans ya. Nah, ketika dia tumbuh di medium, kita bisa lanjutkan dengan pewarnaan gram. Untuk yang ragi ya, untuk khusus ragi aja bisa kita dengan pewarnaan gram seperti tadi. Nah, karena dia punya dinding yang tebal juga seperti dengan gram positif. Ini maaf ya, saya salah nih tipe nih, G-nya harus gede ya. Ini dia bentukannya seperti sel ragi. Kita sebutnya sel ragi karena ukurannya besar dan dia tidak seperti fokus ataupun basil ya. Jadi dia lebih ke lonjong dan ukurannya agak besar, oval ya, oval dan ukurannya agak besar. Jadi kita sebutnya sel ragi gram positif biasanya gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah yang kapang ya. Yang kapang itu berbentuk kapas. Kalau kita lihat tempe gitu ya, itu adalah fase kapangnya gitu ya. Berbentuk kapang. Nah, ini kalau misalkan dia tumbuh ya, ini adalah contohnya adalah Aspergillus fumigatus yang warna hifanya itu warnanya biru kehijauan seperti ini. Dan kalau kita ambil kemudian kita berikan pewarnaan dengan LPCB di bawah mikroskop gitu ya, akan terlihat struktur jamurnya seperti bunga-bunga seperti ini ya. Gitu. Nah, nanti ini ketika sebenarnya kapan dia bisa tumbuh sebagai hifa atau ragi itu sebenarnya tergantung dari siklus bukan siklus sih, tergantung dari lingkungannya gitu ya. Biasanya kalau dia tumbuh di lingkungan, dia hidup sebagai saprobik ya, seperti hifa seperti ini. Kemudian kalau ada
kondisi lingkungan yang tidak optimal gitu ya, yang mengganggu, yang menekan, dia akan berbentuk spora. Karena kan dalam bentuk spora ini dia hidupnya jadi tidak membutuhkan energi yang besar gitu ya, dan di tubuh manusia ragi gitu ya, bukan sebagai sel kapan. Oke, mungkin dari saya kuliahnya itu saja untuk topik hari ini gitu ya, berkaitan dengan bakteri, virus, dan jamur serta prion yang bisa menyebabkan infeksi pada manusia gitu ya, terkhususnya untuk manusia. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya stop share dulu. Kalau ada yang ingin bertanya ataupun mungkin dari penjelasannya tadi kecepatan, boleh bertanya, kita masih ada waktu. Ya, silakan Veronica. Terima kasih dok atas kesempatannya. Sebelumnya izin off cam dok karena tadi internetnya tiba-tiba nggak stabil. Yang bagian yang terakhir itu dok yang siklus dari ini dok. Apa namanya dari spora berubah jadi yeast terus bisa berubah jadi yang mold juga dok. Itu maksudnya atau gimana ya dok? Maaf. Terima kasih. Oke. Oke. Saya jadi balik dulu ya ke slide-nya. Nah, nih ya. Jadi ini adalah perubahan dari jamur. Jadi jamur itu ada yang dia bisa hidup sebagai ragi aja, dan ada yang dia hidup bisa berubah dari ragi bisa berubah menjadi kapang. Jadi itu namanya jamur dimorfik, ya. Jadi kalau pada jamur dimorfik itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi suhu gitu ya. Kalau pada suhu yang ekstrim, maka siklus dari fase kehidupan si jamur akan berubah. Makanya tadi kalau misalkan dia pada kondisi di lingkungan gitu ya, maka jamur itu biasanya hidup sebagai saprobit, jadi berbentuk hifa gini ya, karena emang pertumbuhannya optimal, nutrisinya cukup gitu ya, suhunya juga mendukung untuk dia tumbuh gitu ya. Kebanyakan jamur itu dia hanya sebagai hifa gitu ya. Nah, tapi kalau pada kondisi tertentu gitu ya, yang membuat nutrisinya mungkin jadi minimal ataupun ada peningkatan suhu gitu ya. Nah, jamur tersebut dia bisa berubah menjadi bentukan spora gitu ya. Sehingga ini dia dalam bentuk sel ragi gitu ya. Ini dalam bentuk sel ragi, kemudian ini dalam bentuk sel kapang. Jadi mesti ada kondisi lingkungan dulu yang memicu sehingga dia bisa berubah seperti ini gitu ya. Makanya tadi kalau saya sebut ketika dia apa namanya di dalam sel di dalam tubuh manusia gitu ya, kita bisa contohkan salah satunya Aspergillus ya. Jadi Aspergillus itu seperti tadi kan ada gambarnya yang tadi ya, Aspergillus. Ketika dia kita tumbuhkan di medium atau dia ada di lingkungan, dia akan hidup seperti ini sebagai hifa, sebagai kapang gitu ya. Tapi si Aspergillus ketika dia menginfeksi manusia, contohnya pada kondisi yang imunokompeten ya, khususnya Aspergillus itu, dia tumbuh sebagai ragi di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua tidak semua jamur itu bisa hidup sebagai hifa dan kapang, hifa dan ragi gitu ya. Tidak semuanya punya kemampuan dimorfik seperti ini, tapi hanya jamur-jamur tertentu aja gitu. Apakah bisa menjawab Veronica? Menjawab dok cukup jelas. Terima kasih dok. Ya. Oke, apa masih ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin kuliah dari saya itu aja. Semoga bisa memberikan materi yang sebenarnya hanya materi dasar gitu ya. Saya yakin teman-teman juga bisa membaca gitu ya di buku. Saya hanya memaparkan sebagai dasar untuk teman-teman supaya bisa nanti berdiskusi lebih lanjut gitu ya, bisa mempelajari lebih lanjut. Dan semoga apa yang saya sampaikan juga bisa dipahami dengan baik gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup untuk kuliahnya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok.